moments later. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Pembentukan RIS merupakan wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia, dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO dalam konferensi meja bundar yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Sejarah Republik Indonesia Serikat dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948. Pada agresi militer tersebut, terjadi penyerangan Belanda terhadap Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Selain itu, Muhammad Hatta, Soekarno, Syahrir, beserta tokoh lainnya juga ditangkap oleh pihak Belanda. Karena ibu kota Indonesia telah dikuasai oleh Belanda, pihak Indonesia membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang bertempat di Sumatera. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa diselesaikan dengan cara perundingan di Den Haag pada putaran kedua tahun 1949. Setelah selesai perundingan alot lebih dari 2 bulan, KMP berakhir pada 2 November 1949. Dengan disetujuinya KMP pada 2 November 1949 di Den Haag. Kemudian, terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Hasil KMP salah satunya menyebutkan kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada RIS dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Karena itu mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan NKRI mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950, DPR negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan pada Republik Indonesia. Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh negara-negara bagian lainnya yang cenderung untuk menghapuskan negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Pada akhir Maret 1950, hanya tersisa 4 negara bagian dalam RIS, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia itu sendiri. Setelah diadakan konferensi antara pemerintah RIS dan RI untuk membahas penyatuan negara pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan RI menandatangani piagam persetujuan pembentukan negara kesatuan. Pokok dari isi piagam tersebut adalah kedua belah pihak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan pembentukan negara kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kesepakatan antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia demi menghindari peperangan dan mengurangi penderitaan rakyat Indonesia dari perang, serta menghindari terjadinya agresi militer Belanda, maka pemerintahan Republik Indonesia bersedia untuk berkompromi dengan pemerintah Belanda. Dalam perundingan-perundingannya,
kedua belah pihak dibantu oleh negara-negara yang memperdulikan perdamaian serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite Tiga Negara atau KTN yang menjadi salah satu resolusi Dewan Keamanan, Belanda yang diwakili oleh Belgia, Indonesia diwakili oleh Australia, yang selanjutnya difasilitasi oleh Amerika. Perjuangan tokoh bangsa yang berupaya untuk mempersatukan bangsa dari bentuk negara serikat kembali utuh menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Insiden ini terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi Hotel Yamato dan berusaha untuk menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tugas pasukan ini adalah untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tawanan perang sekutu di Indonesia. Awalnya, kedatangan tentara sekutu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa tentara sekutu ternyata diboncengi oleh Nica, maka rakyat Indonesia segera melakukan perlawanan terhadap sekutu. Berikut adalah penyebab meletusnya pertempuran Surabaya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Akan tetapi, pada saat di perjalanan mereka melarikan diri dan bergabung di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh, Semarang. Terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 tersebut berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono dan pihak Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir McDonald pada tanggal 12 Oktober 1945, di mana tujuan mereka datang adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Selain itu, mereka juga menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Dan tuntutan itu tidak diindahkan oleh rakyat Bandung, sehingga meletuslah pertempuran antara rakyat Bandung dengan pasukan sekutu. Karena situasi kota Bandung yang semakin tidak aman, maka pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan.
Dan sebelum kota Bandung dikosongkan, Tentara Republik Indonesia beserta rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 ini dilakukan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto yang telah mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam serangan umum ini, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Dan peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. I love. And now I'm standing here hoping it gets to you. 'Cause you could be the one that I love. I could be the one that you dream of. A message in a bottle is all. Halo, saya Rinzaskia Rulita. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok kami tentang Republik Indonesia Serikat menuju NKRI. Republik Indonesia Serikat atau RIS menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu periode penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949 hingga kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Periode ini mencerminkan transformasi politik dari bentuk federasi menjadi bentuk negara kesatuan. 1. Latar belakang terbentuknya RIS. Setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya dengan melancarkan agresi militer 1 dan 2. Melalui tekanan internasional, terutama dari PBB, Belanda terpaksa menyetujui perundingan. Dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag pada 1949 disepakati bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia dengan bentuk negara federasi, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS terdiri dari beberapa negara bagian yang dibentuk oleh Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai secara kolonial. 2. Ketidakpuasan terhadap bentuk RIS. Walaupun Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia melalui RIS, bentuk negara federasi ini tidak disambut baik oleh mayoritas rakyat Indonesia. Alasan utamanya adalah, pertama, rasa nasionalisme yang kuat. Mayoritas rakyat Indonesia menginginkan negara yang bersatu, bukan federasi yang dianggap sebagai warisan dari politik divide et impera Belanda. Keterbatasan kewenangan pusat. Pemerintah pusat RIS dianggap lemah karena kekuasaan banyak diserahkan kepada negara bagian sehingga sulit untuk mengimplementasikan kebijakan yang bersifat nasional. Gerakan pro-kesatuan. Beberapa negara bagian seperti Sumatera Timur dan negara Pasundan mengalami pemberontakan dan ketidakpuasan rakyat yang menginginkan pembubaran negara bagian dan integrasi ke dalam NKRI. Halo, saya Apriyani Sirahyu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh teman saya, yaitu Airin. Ketiga, proses pembubaran RIS. Ketidakpuasan terhadap bentuk federasi semakin meningkat dan mendorong tuntunan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Proses menuju NKRI dimulai dari beberapa langkah penting. Pertama, integrasi negara bagian. Beberapa negara bagian secara sukarela menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia seperti negara Pasundan, negara Madura, dan negara Sumatera Timur.
Negara-negara ini memilih untuk membubarkan pemerintahan mereka dan melebur ke dalam pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua ada sidang DPR RIS. Pada 19 Mei 1950 diadakan sidang Dewan Perwakilan Rakyat RIS yang membahas keinginan untuk membentuk negara kesatuan. Akhirnya dihasilkan kesepakatan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 4. Pembentukan NKRI. Pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara resmi kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembentukan NKRI didasarkan pada Undang-Undang Sementara 1950 yang menggantikan Konstitusi RIS. 5. Dampak dan pentingnya perubahan ini. Stabilitas nasional, perubahan dari federasi ke negara kesatuan membantu mengurangi ketegangan politik antara pusat dan daerah serta menguatkan integrasi nasional. Pengaruh kolonialisme berkurang. Dengan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan, pengaruh Belanda yang masih kuat di beberapa negara bagian RIS berkurang drastis. Memperkuat nasionalisme. Proses kembali ke NKRI menuju tekad bangsa Indonesia untuk bersatu di bawah satu pemerintahan dan bendera tanpa adanya pengaruh luar yang memecah belah. Kesimpulannya, perubahan dari Republik Indonesia Serikat RIS menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI merupakan hasil dari aspirasi nasionalisme rakyat Indonesia yang menolak untuk federasi warisan Belanda dan menginginkan negara yang bersatu. Sekian dari saya, terima kasih. Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Betel tiba di Semarang tanggal 20 Oktober 1945. Tujuannya untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Semula kedatangan tentara sekutu disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Diponegoro menyepakati menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara Nicai dan membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa dan mempersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TED Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nica yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dengan pasukan sekutu. 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Areas di pinggir kota Medan. Tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran sehingga terjadi bentrokan di seluruh kota. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta tanggal 17 Januari 1948. Delegasi A. Indonesia Amir Syarifuddin, B. Belanda Abdul Qadir Wijujod Mojo, C. KTN Richard Kirby, Paul Penjelan, Frank Walter Graham. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayang Zampi Ramadan. Saya akan membaca materi tentang pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana adalah salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 28 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai kapal-kapal yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali.
Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda membujuk Letol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung dengan, namun bujukan tersebut ditolak. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan putaran atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai pertempuran berakhir dengan gugurnya Letol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk menang peristiwa ini didirikan Tunggu Pahlawan Taman Pujian Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Hasil perundingan: 1. Penghentian tembak menembak. 2. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah RI. 3. Disetujuinya sebuah garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 4. Italia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jabar dan Jatis. 5. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang diduduknya. Dampak bagi Indonesia: 1. Wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. 2. Indonesia terpaksa menjadi RIS. 3. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. 4. Indonesia harus mengambil rangsangan di daerah kantong Belanda. I used to think that I was a finding love.